Ketika kamu diminta untuk bicara di depan umum, jangan takut dan yakinkan diri kamu kalau kamu punya sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Entah itu ide, pengalaman hidup, masukan, dan sebagainya. Mungkin kamu minder dan menganggap diri kamu biasa aja. Padahal mungkin saja apa yang kamu sampaikan merupakan hal yang luar biasa bagi orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas gimana sih kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Komunikasi boleh dibilang merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Apabila kamu bisa berkomunikasi dengan efektif, maka boleh dibilang hal ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari dan juga profesional. Namun tentu saja hal ini perlu dilatih. Ini bukan sesuatu yang alamiah, meskipun sedari kamu membuka mata di dunia, kamu sudah bisa berkomunikasi. Di dunia profesional, boleh dibilang karyawan juga dituntut untuk bisa bicara di depan umum, apalagi jika posisimu semakin tinggi. Tidak peduli apa peranmu, mungkin saja ada momen di mana kamu harus berbicara di depan orang banyak. Misalnya presentasi soal proyek terbaru, atau sesimpel memberikan kata sambutan saat perayaan ulang tahun di kantor. Gimana cara untuk jadi komunikator yang baik? Tips apa saja yang bisa kita pelajari? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Ketika kita ingin berkomunikasi, apalagi di depan umum, mungkin ada dua hal penting yang harus kita perhatikan di awal. Apa yang ingin kamu katakan dan bagaimana kamu mengatakannya. Sederhananya adalah konten dan penyampaian. Dua hal ini sama pentingnya dan saling menunjang satu sama lain. Istilahnya, content is king, but delivery is queen. Menariknya, ketika kita bingung saat menyampaikan sesuatu, mungkin bukan karena kita tidak tahu cara menyampaikannya, tapi kita yang kekurangan bahan atas apa yang ingin kita sampaikan. Jadi, masalah utamanya bukan pada cara penyampaian, tapi pada konten itu sendiri. Tips lain yang menarik adalah ketika kamu berbicara, entah hanya berdua atau di depan orang banyak, ada satu hal yang harus konsisten kamu lakukan, agar orang lain mendengar apa yang ingin kamu sampaikan dan punya pandangan yang lebih positif. Tersenyum. Senyum akan membuat suasana lebih cair. Orang lain akan cenderung menurunkan pertahanan dirinya ketika di depan kamu. Selain itu, kamu juga dianggap sebagai orang yang menyenangkan dan ramah. Itu adalah awal yang bagus untuk memulai sebuah percakapan. Satu hal yang perlu dipahami, komunikator yang baik itu bukan hanya soal bicara, tapi juga soal mendengarkan. Mereka adalah orang yang bisa tahu kapan harus bicara, kapan harus diam mendengarkan. Hal ini penting karena kita tidak mau terlihat seperti kaset rusak kan, mengulang sesuatu terus-menerus tapi tidak ada yang mendengarkan. Lebih baik kita diam dan dengarkan apa yang orang lain ingin sampaikan. Nah, dari situ kita baru tahu apa sih yang sebenarnya menjadi keluh kesah mereka, apa sih yang mereka inginkan, barulah kita bisa memberikan informasi yang tepat. Menariknya, bukan hanya apa yang terucap, tapi juga sesuatu yang tersirat juga perlu kita perhatikan. Tidak semua hal itu 100% terlihat di permukaan. Kita juga harus peka dan jeli dalam membaca situasi. Misalnya kita bisa membaca bahasa tubuh seseorang apakah mereka sedang dalam posisi yang nyaman. Bagaimana reaksi mereka saat kita menyampaikan sebuah ide. Apakah mereka tertarik atau malah mereka tidak suka. Perlu kita pahami, tidak harus 100% setuju atas apa yang kita sampaikan. Setiap orang tentunya punya pandangan yang berbeda. Dan mungkin saja apa yang mereka percayai dan yakini berbeda dengan kita. Hal ini tidak masalah, jika kamu tidak berhasil meyakinkan mereka, cobalah untuk cari jalan tengahnya. Mungkin saja pada akhirnya kalian menemukan sesuatu yang bisa menjadi titik awal untuk sebuah kecocokan. Apakah kamu pernah bingung gimana sih caranya agar kita bisa jadi komunikator yang baik? Jadi apa yang kita sampaikan bisa diperhatikan oleh orang lain. Mungkin salah satu tipsnya adalah fokus pada momen tersebut. Jangan hanya fokus pada apa yang ingin kamu sampaikan, tapi juga fokus pada siapa yang mendengarkan. Ada sebuah riset yang menarik.
Jadi, ada sekelompok musisi orkestra simfoni dan mereka diminta untuk memainkan sebuah simfoni tertentu. Di eksperimen pertama, mereka diminta untuk bermain sebaik mungkin. Sedangkan di eksperimen kedua, para musisi diminta untuk fokus pada sesuatu yang baru di momen tersebut. Apakah ada nuansa baru yang kamu temukan pada saat memainkan simfoni tersebut atau tidak? Selanjutnya, sekelompok orang diminta untuk mendengarkan kedua jenis lagu tersebut dan memilih mana versi yang mereka sukai. Ternyata, mayoritas orang suka dengan versi kedua, di mana para musisi diminta untuk menjadi sadar di momen saat mereka bermain dan memberikan berbagai nuansa tertentu daripada versi bermain sebaik mungkin. Menariknya lagi, manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh si pendengar, tapi bagi si musisi. Mereka juga lebih menikmati permainan musik di versi kedua. Ini boleh dibilang perbedaan antara seorang orator ulung dan biasa aja. Ketika kamu sedang menjalankan sebuah kampanye, pastinya kamu perlu untuk menyampaikan sebuah pesan berulang-ulang. Lama-kelamaan, mungkin kamu terdengar seperti sebuah rekaman. Kecuali, setiap kali sebelum kamu naik ke atas panggung, kamu memikirkan secara matang siapa penonton kamu, bagaimana latar belakangnya, apa yang mereka harapkan, dan sebagainya. Ingat, setiap percakapan tentunya berbeda. Lawan bicaranya berbeda, tujuannya berbeda, konteksnya berbeda, dan sebagainya. Ketika kamu bisa memahami hal ini, maka artinya kamu sadar atas apa yang kamu lakukan. Bagaimana caranya agar kamu bisa percaya diri di atas panggung, atau saat berbicara di depan umum? Yakinkan diri kamu kalau kamu berbeda, dan pastinya ada sesuatu dalam diri kamu sehingga kamu mendapat kesempatan untuk berbicara di depan umum bukan orang lain. Contohnya gini, misalnya kamu adalah seorang pemain golf muda yang sedang mengikuti sebuah kompetisi internasional, lalu kamu akan diwawancarai oleh wartawan. Mungkin hal ini membuat kamu gugup, tapi coba posisikan diri kamu kalau mayoritas pendengar atau pembaca berita tersebut tentunya tidak bisa bermain golf sebaik kamu. Jadi, jangan minder dan merasa kalau kamu bukan siapa-siapa dan tidak pantas untuk diwawancarai. Coba gali apa yang orang lain ingin dengar. Tentunya mereka ingin mendengar seorang yang bekerja keras, bertalenta, dan pantang menyerah dalam mengejar mimpinya. Itu yang mayoritas orang inginkan. Mereka ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dengan mindset tersebut, kamu bisa jadi lebih percaya diri. Karena kamu punya poin positif yang ingin kamu bagikan kepada orang lain. Jangan lupa kamu harus tetap jadi dirimu sendiri. Tentunya kita tidak ingin melihat atau mendengar seorang yang terlihat palsu atau kaku kan? Tapi kita suka dengan seorang yang terlihat merupakan diri mereka apa adanya. Mungkin contohnya adalah coba kita lihat Pak Jokowi. Beliau punya gaya yang berbeda dibandingkan politisi pada umumnya. Tidak heran dirinya yang awalnya berasal dari kota kecil, lalu terpilih jadi gubernur Jakarta, kemudian akhirnya bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.